Memulai hari dengan siraman rohani. Persembahan program acara Nuansa Religi. Ya, begini Pak Ustaz, ini tentang permasalahan pernikahan. Nah, memang sering kita terkendala biasa mungkin karena status sosial. Nah, bagaimana Pak Ustaz seharusnya dalam tuntunan agama? Pak Ustaz, silahkan. Perlu kita paham, nikah dalam Islam adalah suatu ibadah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita agar pernikahan itu dipermudah dan perceraian itu dipersulit. Ya, jangan terjadi sebaliknya. Kita hanya mempersulit pernikahan dan mempermudah perceraian. Ini hal yang terbalik. Jadi, kalau hanya perbedaan status sosial sehingga pernikahan dipersulit, ini nih sebenarnya tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, sepanjang seseorang itu memiliki keagamaan yang baik, makanya yang pantas kita jadikan pasangan hidup, ya. Karena yang paling ditekankan Nabi adalah pasfar bizatidin taribat yadak. Pilihlah karena agama, ya. Karena dengan agama pasti kamu beruntung. Raga bersimpu. Nuansa Religi hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nuansa Religi, hangatkan kalbu, damaikan jiwa, penuh berkah di hati. Hanya di Radio Peduli Parepare. Tiada yang melebihi. 96,9 FM Radio Peduli Pare-Pare. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa pendengar, kita awali pagi Anda kembali dengan siraman rohani bersama program awal Radio Peduli Pare-Pare Nuansa Religi untuk hari ini Senin 25 Oktober 2021. Alhamdulillah pendengar, di studio kita sudah hadir Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad, di mana pagi hari ini kita kembali akan mencoba untuk berbincang-bincang tentang bahaya kalau kita dikuasai dengan sifat bakil. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Ustadz, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Baik pendengar Radio Peduli Pare-Pare yang saat ini mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih masih bersama Radio Peduli Pare-Pare untuk pagi ini, dan untuk pagi ini masih seperti biasa kita mengundang Anda untuk ikut interaktif bersama kita di 0811459969 atau 28110. Tema kita pagi ini yang akan kita bahas adalah bahaya dikuasai sifat wakil. Silakan Pak Ustaz. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudal linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dapat beraktivitas, dan saudara-saudari kita yang sakit semoga segera mendapat kesembuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita juga peruntukan pendengar sekalian pada Rasulullah Muhammad SAW. Dialah teladan kita. Dialah yang telah mengajarkan seluruh isi Al-Quran, bahkan memberikan contoh bagaimana mengamalkannya sehingga kita dengan mudah menjadikannya pedoman dalam kehidupan kita untuk meraih keselamatan dunia sampai akhirat. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu makna hadis Rasulullah
yang menyatakan bahwa cinta dunia adalah pangkal dari segala kerusakan. Secara umum, maka bagian dari dunia itu adalah harta. Orang yang kurang harta itu mendapat istilah fakir atau al-faqr. Sedangkan orang yang memiliki harta disebut kaya atau al-ghina. Nah, dia sudah memiliki kemampuan dari sisi materi, sementara orang lain tidak memilikinya. Dengan kedua keadaan ini, pendengar sekalian, sesungguhnya seseorang itu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dengan posisi yang dimiliki itu, apakah dia semakin mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang melakukan hal yang seperti itu, mereka itu pasti termasuk golongan yang merugi, khasir, ya. Ya, ini juga disebut wal asrinal insana lafi khusr. Ya, kerugian di sini artinya kebinasaan, kecelakaan, ya, tidak mendapat keselamatan. Ini dalam suatu tempat. Juga kalau kita perhatikan itu tadi pada surah Al-Munafikun, pendengar sekalian, ya, ayat 9. Pada surah At-Tagabun ayat 15 itu, innama amwalukum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah. Fitnah ini, ya, dimaknai cobaan. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Fitnah di sini biasa dimaknai bagaimana dengan keadaan itu kita mestinya semakin dekat kepada Allah. Semakin diketahui bahwa inilah hamba-hamba yang taat. Sama dengan pada surah Al-Anbiya ayat 35 itu, pendengar sekalian, wa naballukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kamu pasti diuji dengan hal-hal yang menyusahkan dan hal-hal yang menyenangkan. Itu fitnah. Apakah dengan keadaan seperti itu kita jadikan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah? Disitulah Allah melihat kita, pendengar sekalian. Kesusahan itu bisa melahirkan keridhaan Allah. Kesenangan pun demikian. Tetapi kalau kesusahan menjauhkan kita dari Allah dan kesenangan menjauhkan kita dari Allah, itu hal yang sangat merugi, ya. Sama dengan ini, pendengar sekalian, ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Berarti Allah menginginkan harta dan anak-anak itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditutup dengan wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya kita bisa meraih banyak kebaikan, ajrun, balasan yang baik dari Allah, dengan memanfaatkan dua potensi yang disebut pada ayat ini, surah Al-Tagabun ayat 15. Kita perhatikan, pendengar sekalian, itu dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan in qata'amalu illa min salasin sadaqatin jariyah ilmin yuntafu bihi waladin salihin yadaula. Ya. Ada 3 hal yang tetap mendapat
perhitungan kebaikan bagi kita meskipun sudah meninggalkan alam dunia ini, ya, sedekatun jariyah. Ini sedekatun jariyah kan bisalah termasuk di dalamnya harta yang kita sedekahkan dan bermanfaat terus bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Ya, orang biasa lebih mudah memberi contoh membangun masjid. Karena masjid ini tempat berkumpul. Masjid pasti selalu digunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi sedekah digunakan untuk kebaikan, ya. Jalan raya, membuat sumur, ya. Dan di sini juga disebut dengan anak. Waladin salihin yada'ulah. Ya, anak yang soleh. Ini menjadi investasi. Tetapi ketika orang itu tidak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia pasti di dalam ayat ini, ya, faulaika humul khasirun. Nah, pendengar sekalian, melalui ayat ini Allah mengabarkan harta adalah ujian, fitnah atau cobaan. Jangan sampai seorang hamba tertipu dengan lezatnya harta. Siapa saja yang memiliki harta dan juga anak daripada apa yang ada di sisi Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka orang tersebut merugi dan dilalaikan, dibuai, dilenakan, ya, ditipu. Nah, pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu memiliki harta yang melimpah, seringkali manusia itu gampang lupa diri. Kenapa dia lupa diri? Karena dia sudah merasa memiliki kekuatan dari segi materi itu. Salah satu ayat yang kita jadikan gambaran bahwa hal itu menjadikan seseorang mudah lupa diri pada surah Al-Alaq itu ayat 6-7. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu stagna. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Artinya mudah terjadi sesuatu yang menjadikan orang itu lupa diri, membanggakan diri, ya. Melampaui batas di sini ya termasuk melecehkan orang lain. Ya. Kapan itu? Ar-ra'ahu stagna. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Tagna itu, ya, idnil biasa dimaknai dengan kaya, kemampuan yang dimiliki, sementara orang lain tidak. Pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal manusia bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai sifat jahat, ya, hangku dan melampaui batas apabila dia melihat dirinya berkecukupan dan banyak harta. Kemudian Allah mengancamnya dan memperingatkan kepadanya melalui firman-Nya, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu kalian kembali dan ingat, inna ila rabbika rujaa, ya, betapapun kemampuan yang kau miliki dalam hidupmu di dunia, suatu saat kamu akan dikembalikan, ya, kepada Allah untuk menghadap, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Inna ila rabbika ruja, ya, ilaihir rajiun, kepadanya pasti kita kembali. Nah, proses kembali ini tentu kita semua mengetahui akan ada kematian. Jadi Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat santun, ya. Nah, kematian itu adalah batas segala kenikmatan duniawi, ya. Juga kita perhatikan pendengar sekalian, pada surah At-Takasur itu ayat 1, Allah menyatakan itu dalam firman-Nya, Al-hakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Jadi dalam kehidupan yang penuh kemegahan itu hati-hati, karena seringkali manusia, ya, lalai dari kehidupan kemegah-megahan itu. Ini pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Jadi jangan heran kalau Allah mengangkat kisah Qarun di dalam Al-Quran tentang kehidupannya yang penuh kemegahan.
Allah juga menjelaskan bahwa manusia disibukkan oleh kecintaan, kesenangan duniawi, serta harta perhiasannya, sehingga melupakan upaya untuk mencari dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Bahkan manusia seringkali terus-menerus sibuk dengan urusan duniawi hingga kematian mendatanginya. Ya. Kematian di sini adalah batas akhir hidup kita di dunia. Jadi manusia tidak pernah merasa puas sampai ini dalam persoalan manusia mengejar harta. Tidak ada kepuasan seperti yang digambarkan bahwa seandainya anak Adam itu sudah memiliki satu gunung emas, maka dia pasti berkeinginan lagi mendapatkan satu lagi gunung emas. Tidak pernah puas sampai mulutnya tersumbat oleh tanah. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta antara terpuji dan tercela. Ya, bisa saja dengan harta itu kita menjadi mulia, dan bisa juga harta itu menjadikan kita tercela. Allah Subhanahu wa taala menamakan harta dalam bentuk yang positif dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 180 itu, ya, penyebutan harta yang banyak lalu ditinggalkan ketika tiba kematian itu atau mendekati kematian disebutlah intaraka khairan, ya, jika ia meninggalkan harta yang banyak. Jadi khairan di sini adalah gambaran harta yang bisa menjadikan kita meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendengar sekalian, ya, pada surah Nuh ayat 12 itu, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya. Rasulullah SAW, pendengar sekalian, itu menyatakan sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki orang yang saleh atau lelaki yang saleh. Ni'mal malus salihu lirrajulin salihi. Ya. Jadi harta itu pasti membawa kebaikan ketika dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Kenapa, pendengar sekalian? Karena hartanya itu pasti dimanfaatkan untuk meraih kebaikan, kemuliaan, bahkan meraih surga Allah. Ya. Harta dengan mudah kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan diinfakkan, bahkan juga ada sedekah, ya, keluarkan zakatnya. Nah, pendengar, inilah hurian kita untuk sementara. Baik, pendengar Radio Peduli Pare-Pare dimanapun saat ini masih mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau Anda pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih masih bersama Radio Peduli Pare-Pare. Seperti yang tadi kita janjikan bahwa Anda yang ingin interaktif bersama kita, silakan bisa menggunakan 0811459969. Kita punya waktu 10 menit ke depan untuk bersama Anda yang ingin interaktif bersama kita. Tema kita untuk pagi ini adalah bahaya dikuasai sifat wakil. Baik, sembari kita menunggu Anda untuk ikut interaktif, mungkin saya bisa berikan pertanyaan yang biasa Pak Ustadz, ya. Begini Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya ciri-ciri orang yang punya sifat wakil ini Pak Ustadz, dan apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga orang bisa wakil, dan bagaimana sebenarnya pandangan Islam ini tentang sifat wakil ini Pak Ustadz? Silakan. Ya. Pendengar sekalian, bakil ini adalah sifat yang sangat tercela dalam ajaran Islam. Sampai disebut di dalam Al-Qur'an, ya. Kita perhatikan ayatnya itu dalam surah Al-Lail, ya.
Ini ada ayat yang menyambung dengan orang-orang yang suka memberi dengan perbandingan orang yang bakil, disebut dalam Al-Qur'an, ya. Fa amman a'ta wattaka, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Berarti kita mudah meraih ketakwaan dengan suka memberi harta. Wa saddaqa bil husna, dan senantiasa membenarkan adanya pahala-pahala yang terbaik, ya, termasuklah surga. Berarti kita bisa mudah meraih surga dengan suka memberi harta. Di jalan kita meraih keselamatan, kebahagiaan. Wa amamam bakhilah wastagna, ini sudah disebut pendengar sekalian. Dan adapun orang yang bakhil, ya, bakhil. Wastagna, ini disebut lagi tagna, dan merasa dirinya cukup, tidak perlu lagi pertolongan pihak lain, ya. Sama dengan pada surah Al-Alaq itu, kalla innal insana la yataga ar-ra'ahu stagna. Di sini juga tagna, ya. Wastagna, dia tidak mengharapkan lagi pertolongan dari pihak lain, termasuk pertolongan dari Allah. Ya, kalau kita perhatikan terjemahan itu. Nah, bahkan dia wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, pasanu yasruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan, kebinasaan, ya. Bahkan jalan meraih siksa itu dengan mudah dia dapatkan, ya. Jadi perlu kita dulu pahami apa itu bakhil, ya. Bakhil itu biasa dimaknai kikir, tidak mau mengeluarkan hartanya. Tetapi dalam tafsir dijelaskan, bakhil adalah orang itu kalau persoalan hal-hal yang benar, dia tidak mau mengeluarkan harta. Tetapi ketika persoalan hal-hal yang tidak baik, mudah mengeluarkan hartanya, ya. Nah, ini jadi ada keinginan juga mengeluarkan harta, tapi hal-hal yang tidak baik, ya. Misalnya saja, ya, mengeluarkan hartanya untuk dipakai berjudi, itu kan hal yang tidak baik. Dipakai hartanya untuk membeli, mengkonsumsi barang-barang haram, ya, sampai memberikan kepada orang lain. Nah, ini hati-hati kita, jangan sampai kita masuk pada golongan yang bakhil ini, ya. Nah, lalu bagaimana pandangan sampai orang itu memiliki sifat bakhil? Karena dia merasa bahwa dengan memiliki harta dia bisa hidup lama, bahkan kekal. Yasabu anna ma law akhlada, itu dalam Al-Qur'an. Karena dia selalu menyangka bahwa dengan kepemilikan banyak harta, ya, akhlada, itu akhlada khaladah, dia kekal lama hidupnya. Sehingga dia tidak mau banyak mengeluarkan hartanya. Ya. Ada juga wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu juga disebut dalam Al-Qur'an. Dia selalu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan, sehingga tidak mau mengeluarkan hartanya, ya, pada jalan-jalan yang baik. Hanya pendengar sekalian yang harus kita mengetahui hakikat kepemilikan harta itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala pemilik mutlak. Kita hanya diberi harta itu untuk dikelola di jalan yang baik berdasarkan kadar usaha kita, ya. Karena segala apa yang ada di langit, di bumi itu milik Allah. Nanti manusia yang mengelolanya, sehingga dia mendapatkan harta itu untuk yang bisa digunakan, ya, termasuklah dengan usahanya berdagang yang perlu uang, ya, usahanya bertani dia mendapatkan hasil panen, usahanya bertambak, ya, dia mendapatkan ikan misalnya dengan tambaknya itu lalu dijual mendapatkan uang, itu hanya proses, ya. Nah, Allah menginginkan petunjuk pengelolaan harta itu harus kita mengikuti tuntunan. Ketika mendapati batasan tertentu, ya wajib kita keluarkan zakat. Nah, dulu ada kebiasaan orang tua kita, ya, kalau dia sudah panen misalnya, dia memberikan katanya haknya tanah,
melakukan suatu sesajen. Ini satu pemahaman yang sesat dari sisi Islam, ya, ajaran Islam. Padahal Islam itu kalau kita sudah panen ya keluarkan zakatnya. Bukan membawa ke tempat-tempat tertentu atau sungai atau batu besar hasil panen kita untuk dipersembahkan, tidak seperti itu, ya. Kita persembahkan kepada golongan yang berhak menerima zakat, ya. Atau kita keluarkan infaknya tidak ada ukuran tertentu, ya. Waktu dan jumlah tidak terikat, itu infak. Jadi kalau memang tidak mencapai batasan zakat, ya, keluarkanlah infaknya, tidak ada ukuran, tidak ada, ya, masa waktu, pagi, petang, malam boleh kita berimpak, tidak ada. Bahkan perintah impak itu, pendengar sekalian, kalau kita lebih memahami, seringkali ya dihubungkan dengan persoalan sholat. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun itu pasti harta yang dikeluar, ya, berbentuk materi. Kalau impak, ini pentingnya bahwa waktu-waktu antara sholat itu tidak ada ikatan, ya. Bahkan sebaiknya kita mengeluarkan harta untuk berimpak. Nah, dengan mengeluarkan zakatnya, impaknya, pendengar sekalian, harta itu, inilah sesungguhnya tuntunan harta yang dicintai. Dan banyak orang mencintai harta tidak sesuai dengan tuntunan, ya. Mencintai harta ada tuntunannya juga. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berimpak. Nah, itulah gambaran bahwa manusia itu bakhil, ada yang dihitung-hitung mampu mengekalkan, ya, ataukah dia bisa memberi kebaikan yang banyak, ya, kecintaan. Memang dalam kehidupan yang nyata, pendengar sekalian, dengan harta kita mudah mendapatkan sesuatu yang berbentuk materi, ya. Nah, banyak hal-hal yang, makanya Allah menggambarkan bahwa sesungguhnya harta yang banyak itu disebut dengan khair. Penyebutan harta yang banyak khair, karena pasti harta itu membawa kebaikan ketika kita memanfaatkan di jalan yang lain, ya. Ada beberapa figur sahabat Rasulullah SAW itu kan sebagai kategori sahabat yang kaya, termasuk yang paling populer juga Abdurrahman bin Auf, karena kekayaannya dia mendapat jaminan masuk ke dalam surga walaupun dengan jalan merangkak, karena pemeriksaan hartanya yang banyak, kan. Jadi kekayaan itu, ya, membuatnya mereka lebih mudah meraih jalan ke surga. Jangan terbalik, pendengar sekalian, dengan kebakilan itu justru kekayaan membuat kita tertutup jalan ke surga. Seperti pada gambaran ayat surah Al-Lail tadi, ya, wa amman bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, tidak perlu lagi pertolongan Allah, wa gadzdzaba bil husna, biasanya dirangkai mendustakan hal-hal yang benar, ya. Nah, pasanu yassirul, pasti dia mudah mendapatkan jalan menuju kesengsaraan, kesukaran, ya, bahkan jalan yang penuh siksa. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal sekelumit tentang bakil, ya. Bakil adalah sifat yang sangat tercela dalam ajaran Islam, karena tidak mau mengeluarkan harta di jalan yang benar. Nah, semoga bermanfaat pendengar sekalian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Peduli Pare-Pare, demikian tuntas pertemuan kita bersama Pak Ustadz Abdul Rahman Muhammad dengan tema kita pagi ini. Kita sudah bahas bahaya dikuasai sifat bakhil. Pendengar Radio Peduli Pare-Pare, sifat bakhil atau kikir ini adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menumpuk harta dengan cara yang tidak diinfakkan atau mungkin tidak dibagi dengan orang lain. Seseorang yang telah dikuasai sifat ini tentu akan rela mengorbankan dirinya demi harta, dan juga diri sendiri tidak mau mengorbankan hartanya untuk kebahagiaan orang lain atau dirinya sendiri. Oleh karena itu pendengar, sifat kikir ini atau bakhil ini tentu sangat berpotensi untuk membahayakan kehidupan manusia.
bukan hanya kehidupan individual tapi juga kehidupan sosial dan bermasyarakat. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pendengar yang masih mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau menyimak kita lewat Facebook Live. Dan kembali kita ingatkan untuk Anda tetap mendengarkan program Nuansa Religi yang kita hadirkan setiap harinya. Kita mulai dari jam 5.30 sampai di jam 6 pagi dengan tema-tema yang beragam yang hadir setiap harinya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa takkan sedih